Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngabuburit bersama DMI Cianjur. Dan kita sudah masuk pada hari ke-21 di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah juga di studio kami telah hadir Dr. Budi Bahtiar. Beliau adalah salah satu dokter puskesmas di Cijagang, Cikalong. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai sehat di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, karena bulan Ramadan ini ada perpindahan makan dari siang ke malam. Tentu saja kalau sehari dua hari itu jadi masalah, tapi kalau lama-lama ini asam lambung bisa naik, asam urat bisa naik. Jadi lama-lamaan itu bisa terasa sakit. Jadi kita hari ini akan kupas tuntas masalah ala sehat di bulan Ramadan bersama Dr. Budi Bahtiar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prolog aja, Dok, tentang sehat di bulan Ramadan. Saya kasih waktu sekitar 2 menit prolog dulu sekarang. Nanti kita tanya dialog tadi. Oke. Ya. Alhamdulillah kita sebagai umat muslim sama Allah SWT dikasih tugas salah satunya berpuasa dalam kurun waktu 1 tahun. Kita dikasih 1 bulan untuk berpuasa. Tentunya ini adalah momentum di mana kita mengukur limit di mana kemampuan tubuh kita beradaptasi dengan situasi apapun. Karena memang ini kan program training gitu ya. Iya, betul. Ini kita juga sebagai klinisi, saya sebagai dokter, di saat ada perubahan perilaku di sana, terutama pola makan ya. Nah itu betul pola makan. Nah memang dalam konteks kita secara awam aja dulu kita ukur ya. Jadi kita memang kalau memang mau lebih spesifik itu kan disesuaikan dengan keseharian kita. Ada profesi yang mendasarinya. Misalnya ada yang suka dia dagang malam atau ada dokter. Ada itu untuk berpengaruh terhadap pola makan dan jenis makanan yang akan kita makan. Nah, tapi secara global, secara umum kita bahas bahwa sekarang kita makan itu dialihkan di malam hari. Di malam hari. Nah, kebetulan ini kan di hari 21 ya. Tentunya kita juga sebagai umat berharaplah ada hal yang kita dapat hal yang mujizat dari Allah SWT yaitu spiritual, malam Lailatul Qadar. Tentunya kita akan fokus bagaimana kita di malam hari ini kita bisa fit. Juga di siang hari tidak begitu tampak kehabisan tenaga kelelahan ya. Betul, karena kita juga ada kewajiban di siang hari. Saya sebagai dokter juga ada kewajiban mengenai pasien. Nah, pola makan berbuka dengan sahur tentunya ini akan ada perbedaan. Iya, betul. Nah, tapi catatan bahwa bekal menuju kita untuk di siang hari itu adalah di posisi makan sahur. Itu bekal kita, Pak. Nah, jadi ketika makan berbuka puasa itu ada kontinuitas, Pak. Gitu. Startnya adalah di makan sahur ya. Makan sahur ya. Nah di sana kita ukur bahwa kita akan banyak aktivitas di siang hari atau tidak. Tapi secara global kemungkinan ini kita harus mempersiapkan di siang hari, terutama jangan sampai kita dehidrasi. Betul. Nah dehidrasi ini kan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi. Saya takut nanti kalau semua umat muslim yang punya kewajiban di siang hari tentunya dapat mengganggu pekerjaannya. Nah ini jangan sampai ada dehidrasi. Jadi minimal kebutuhan kita itu air cairan itu adalah 2 liter ya, 2 liter. Iya, di tubuh kita itu. Jadi kita alihkan minumnya itu di malam hari. Nah aktivitas malam hari tentunya itu harus bisa berbagi dosis ya. Jangan sampai karena kita butuh 2 liter pas sahur nih kita langsung minum terus 3 gelas, 4 gelas. Justru itu akan dapat merangsang kita akan dehidrasi juga, Pak, karena kelebihan. Betul, karena nanti produksi urin kita akan banyak, Pak. Nah, ketika urin kita banyak, tentunya kita akan banyak poliuri juga. Nanti kencing banyak terus. Nah, ini sehingga cairan-cairan yang ada itu terangsang juga kebuang. Jadi ketika nanti menghadapi jam 10, jam 11 itu kita udah mulai ngerasa kehausan. Makanya nanti di sahur ini kita tekankan 8 gelas itu terbagi, Pak. Bisa misalnya 2 gelas waktu makan buka puasa, kemudian juga setelah tarawih 2 gelas lagi, kemudian kita ada 2 gelas lagi, kemudian kita misalnya ada sholat malam 2 gelas lagi, kemudian pas sahur dan pas mau imsak, itu pas 8 gelas. Itu untuk cairan. Polanya begitu. Pola seperti itu. Jangan sampai di ujung imsak kita 2 gelas, 3 gelas.
itu berbahaya juga untuk itu. Ini dok sebentar nih, dengan pola makan nih, pola makan. Biasanya kan siang hari itu kita lapar dari pagi ya sampai sore makan. Kebiasaan di masyarakat kita kalau makan buka teh, cukup sunama sagala dimakan. Balas dendam. Nah, hanya itu sampai tidak bisa bernapas. Ini pola makan yang baik itu setelah buka gimana itu? Ya. Nah, kita itu kan kita tahu bahwa setelah kita berhenti selama 12 jam kita berhenti. Iya betul. Tentunya lambung ini perlu adaptasi, Pak. Nah, hindari makanan-makanan yang sifatnya teksturnya terlalu kuat, yang keras atau rasanya terlalu kuat, yang pedas, terlalu panas, terlalu dingin itu harus dihindari, Pak. Biarkan tubuh kita tuh beradaptasi dengan suhu tubuh kita. Jangan sampai ya kita kan kebayang nih haus 12 jam, udah kebayang nih pengen es. Nah itu juga dihindari, Pak. Karena ini dapat merangsang merubah nanti tubuh kita adaptasinya jadi jelek. Makanya itu timbul peningkatan asam lambung tadi bisa jadi, Pak. Oh, iya, itu betul. Nah, makanya kita biarkan secara sunnah juga sama ya. Air putih dulu anget ya, anget jangan terlalu anget. Boleh yang manis dulu boleh. Bisa kurma, bisa. Kalau kolak diusahakan kalau yang punya lambung jangan pakai santan. Oh gitu ya. Gitu. Nah, itu harus dihindari juga. Nah, hal yang kayak gitu boleh. Kalau teh manis boleh, tapi kalau bisa usahakan air putih dulu. Oh gitu. Air putih ya, jadi utama air putih ya. Betul. Jadi kebutuhan kita kan ada protein, kemudian juga butuh lemak juga Pak kita, Pak. Butuh lemak juga, kemudian juga kita ada karbohidrat. Nah, paling tidak kalau kita tadi bicara pingin malam itu fit, ya ini karbohidrat kita atur jangan terlalu banyak. Jadi porsi nasinya dikurangin. Oh, jadi nasi dikurangin. Yang dibanyakin lauk pauknya atau sayur mayur, Dok? Itu bukan dibanyakin, Pak, diseimbangkan. Oh, diseimbangkan. Diseimbangkan. Karena sayuran pun juga tadi Bapak ada bicara soal peningkatan asam urat ya. Jadi yang terlalu banyak mengandung purin nggak boleh. Oh, itu. Ya, bukan nggak boleh, jangan terlalu banyak. Jadi porsinya tetap, Pak, yang wajar ada dulu kita punya program piringku ya. Ya, itu ada persentasenya Pak di situ. Nah, jadi jangan sampai tampak tidak wajar nasi ini. Seperti mau pindah rumahnya. Numpuk. Jadi wajar lah. Misalnya kalau misalnya protein kita butuh daging, boleh kita satu potong gitu ya. Tapi jangan double daging. Iya, nanti ada tahu, tempe. Itu kan double ya. Ya, itu. Hanya jangan double lah, Pak. Kemudian ya daging-daging. Misalnya kita juga sama nih. Udah ada nasi, karbohidrat. Makan lagi dengan gorengan. Gorengan kan tepung. Nah itu kebiasaan di kita. Itu yang jangan terlalu itu. Apalagi anak-anak sekarang, punten nih maaf ya para pedagang sore nih, ngabuburit ya. Ada seblak, ada apa itu. Coba dihindari dulu. Kalaupun memang mau kita seneng karena udah terbayang dari siang, nantilah setelah taraweh, jangan pas buka. Oh gitu, ya. Mie instan dihindari ya. Iya, Bro. Ini pertama kali kita takjil kan. Kalau dalam Rasulullah itu selalu mencontohkan beliau kalau takjil itu kalau buka itu dengan kurma. Betul. Gitu, kurma. Ini ada hubungannya gitu. Tidak gitu antara manisnya kurma dengan kebutuhan tubuh. Betul. Pertama. Ya, kembali lagi kan tadi saya bilang jangan sampai tubuh kita kaget karena setelah sekian jam kita berhenti tidak makan. Nah, dengan porsi kurma itu ganjil, bicara ganjil sebenarnya. Iya, ganjil betul. Nah, bukan 3 barangkali ganjil. Mungkin 21 boleh kali buat kita. Ini hal yang sama-sama piring nasi dong. Ya. Karena buah kurma ini Pak ada karbohidrat, di sana ada kalorinya juga, kemudian glukosanya buat energi. Gitu. Jadi memang kurma ini luar biasa Pak. Buah lengkap, yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli-ahli gizi pun bicara seperti itu. Bahkan sekarang ada beberapa penelitian kalau untuk DBD ya sekarang 5 musim penghujan ada demam berdarah. Itu bisa pengganti jus jambu Pak lebih aman. Karena ada vitamin C-nya juga gitu ya. Jadi memang pilihannya Rasulullah memilih buka puasa itu dengan buah kurma itu sangat tepat. Karena ada produk lengkap di sana nutrisinya sehingga ketika kita makan 3 buah saja itu udah bisa mencukupi. Tapi bukan bicara kenyang, mencukupi untuk kita nanti start kan kita mau sholat mau apa. Kalau langsung kita balas dendam, kebayang habis makan, ada yang memang langsung makan kan orang Sunda biasanya langsung makan ya. Nah ini pas mau sholat maghrib aja udah tarawih udah mata ini udah 5 watt. Karena kekenyangan. Kita mau start nih, ingin dapat malam Lailatul Qadar nih. Betul. Ya udah hari 21, ini 10 hari terakhir, 10 hari yang sangat berharga buat kita. Jadi bagaimana caranya makannya di-maintain, jangan sampai di satu waktu dihabiskan semua. Ada semua di meja dicobain semua, nggak seperti itu Pak. Kan nanti setelah tarawih tidak ada lagi. Kemudian setelah tarawih kita ada lagi. Boleh makan. Tapi maintain seperti siang hari aja Pak. Gitu. Karena makanya nanti pas ketemu sahur
Nah kewajibannya itu bekal kita nanti pas sahur, karena kita udah breakdown, mungkin harus ada istirahat dulu Pak. Misalnya jeda waktu jeda waktu, ada tidur dulu, berbagilah kalau bisa dengan keluarga, ada istimewa wayahna pas kita tadarus istimewa nanti tidur ya. Nanti pas bangunnya pas nyiapin makan. Nah, begitu ya. Jadi kalaupun mau tadarus istimewa ya jangan di malam hari ke bagian suami. Nah, nanti bisanya setelah makan sahur boleh. Itu memang harus berbagi waktu. Makanya kita harus punya perencanaan yang kuat ketika mau menghadapi bulan puasa. Keluarga tuh kalau bisa rapat lah. Ini rapatnya untuk lebaran, untuk beli baju. Ini salahnya. Lebaran mah kan mau gak mau pasti lebaran. Nggak beli baju juga lebaran. Tapi kalau sakit gimana Pak? Nah itu. Lebaran jadi tapi kita nggak ikut. Karena sakit. Kebahagiaannya akan hilang kalau kita sakit. Dan itu pernah ngalamin Pak. Ya. Lebaran di rumah sakit. Ngeri Pak, ngeri Pak. Sedih ya gitu ya. Nah, yang tadi makanya nanti kita kalau sahur persiapan makanan yang memang kadar airnya yang cukup. Sayuran bisa ada waluh, bisa ada ketimun atau toge ya. Nah itu buah-buahnya yang bisa bangkuang yang sederhana juga bisa Pak. Jangan dulu berpikir apel, anggur yang mahal ya, apalagi bangkuangnya murah. Bangkuang bisa beli sekilo juga bisa. Itu bagus bangkuang itu. Nah bangkuang ini kan ada namanya zat pahirizin namanya. Itu saya pernah penelitian dulu mengurangi penyerapan glukosa. Jadi harusnya dimakan sebelum makan biasanya. Itu sebelum makan nasi makan bengkoang itu lebih bagus ya. Saya baru tahu Dok itu. Nah, itu. Justru bengkoang itu. Memang apalagi suka ada buah bangkuangnya Pak. Kan bijinya suka ada ya. Suka ada di dalamnya. Nah, itu kan ada yang kayak kalau kelapa ada biji lagi. Dalamnya tuh ada lagi tuh kalau udah besar. Tapi bangkuangnya udah bisa. Seratnya ada, glukosanya ada. Kalau saya sih itu saran saya yang karena kita mencari di kita banyak lah bengkuang dan murah. Murah. Udah kalau bicara buah pir, anggur, apel, zaman sekarang ngeri lah gitu ya. Mending jangan baju lebaran. Apalagi dari impor. Nah, jadi kita bengkuang, pisang ya itu bisa. Tapi cuman kalau sekarang musim durian hati-hati ya yang suka durian. Ini bisa mah diminimalisir kalau bisa mah karena itu resiko ya. Oh gitu. Ada alkoholnya berarti meningkatkan asam lambung. Enggak, masalahnya gini Dok. Kalau saya ingetin sebenarnya, sekarang itu olahan yang berbau durian atau ada duriannya disenangi benar-benar itu. Betul itu. Saya lihat sampai ngantri nih, ada ketan durian. Ngantri itu saya. Kopi ya. Iya, kopi durian. Semua pakai durian sekarang. Iya. Memang sekarang mah orang senang bereksperimen Pak ya. Iya. Dulu mah surabi kan cuma ada sambal oncom, sama apa namanya gula merah yang dicairkan. Peut. Sekarang mah udah ada keju, segala macam ya gitu ya. Nah itu juga pola-pola itu hindarilah untuk selama bulan puasa. Jadi konsepnya ada utuh Pak sistem yang kita untuk bulan puasa. Jangan hanya di satu hari ini saja, tapi kita harus berpikir ini kan udah hari ke-21 ya. Jangan sampai kita menyelamatkan hari ini selamat. Jadi kita harus menyelamatkan 1 bulan ini. Iya. Gitu. Kita harus bisa jaga semua. Makanya hawa nafsu itu harus dijaga itu seutuhnya Pak. Iya. Jangan pas buka malah lepas semuanya disikat. Ingat dulu di siang ada es, cobain. Nah. Jadi kalau makan sahur usahakan ada sayurannya. Karena kan kita juga memudahkan kita untuk dicerna ya. Nah, jadi nasinya yang cukup, sewajarnya. Jangan juga biasanya kerasa Pak kalau itu. Oh ini udah cukup nih. Ya. Ini terkait ini Dok, terkait dengan pola makan itu memperoleh kesehatan. Kemudian yang sering timbul penyakit di bulan Ramadan ini ya punya kalau bahasa saya bahasanya penyakit dihaja. Ini asam lambung. Betul. Nah, nutrisi yang bagus di bulan Ramadan supaya asam lambung tidak naik. Tidak ada alasan imam nggak ada alasan begitu Dok, orang Sunda mah gitu. Gimana tuh? Ya. Kalau konsep puasa sebetulnya penyakit apapun harus jadi obatnya itu puasa Pak. Termasuk gastritis ya. Atau misalnya tukak lambung atau asam lambung. Nah memang penyakit-penyakit di lambung itu diawali peningkatan asam lambung. Jadi lambungnya nanti asam lambungnya meningkat sehingga makanan yang ada di lambung itu mudah busuk karena asam lambungnya meningkat. Nah di awam suka dibilang ini masuk angin, kembung. Masuk angin, betul. Padahal kita itu udah diciptakan oleh Allah tuh udah berlapis Pak. Gak mungkin angin itu masuk ke dalam tubuh kita. Ini Dok, ilmu baru Dok. Aku penjelasan masuk angin. Jadi tidak ada masuk angin. Dalam guidance buku pun juga saya di Quran nggak ada Islam gitu. Jadi kenapa dia ada angin, ada udara di sana? Karena makanannya itu di dalam tuh busuk.
anaerob, Pak. Jadi di satu ada bakteri ya. Nah, kita ada proses bakteri, tentunya ada proses sehingga ada fermentasi sehingga dia akan kembung. Kalau kita nyimpen makanannya udah basi dalam kantung plastik, kantong suka kembung, Pak ya? Iya, betul. Nah, itu sama. Ada gasnya. Ya, jadi belum masa 2 jam aja kita harus memproduksi zat-zat makanan oleh lambung diolah dan dimasukkan ke sel-sel target, ke otak, ke tubuh yang lain buat energi segala macam. Nah, ini makanya udah nggak bisa disalurkan karena udah keburu busuk, Pak. Makanya orang-orang yang punya asam lambung itu suka lemas, iya, betul. konsentrasi terganggu, gitu ya. Nah, makanya kembali, apa sih yang penyebabnya, gitu ya? Nah, itu betul. Nah, makanan yang sifatnya rasanya kuat, Pak. Terlalu dingin, terlalu panas, ya, terlalu pedas. Gitu. Kecuali kalau memang udah terbiasa orang Padang, nah temah ya. Iya, orang Padang jarang. Udah dilatih dari awalnya. Sudah terbiasa lambung. Sudah terbiasa. Kenapa sekarang kita banyak sekali penyakit lambung sekarang pada anak-anak, Pak? Iya, betul. Karena apa lihat makanan sekarang? Dulu mah kan kita ada tahapan. Betul. Ini sekarang udah dilibas. 6 bulan ASI itu sekarang udah masuk produk yang lain lah, makanan bayi lah ya, gitu. Kita nggak sebutin. Jadi tidak alami lagi ya. Tidak alami, padahal 6 bulan itu ASI, Pur. Harusnya. Kemudian nanti jenjang naik kesekian bulannya lagi, kenalin dulu. Iya, makanan-makanan kita betul, gitu. Nah, itu bertahap. Nah, sekarang kan usia 6 tahun, dia udah punya tuak lambung. Karena pas saya anamnesis kepada ibunya, mananya ada saus ya di situ. Betul, makanya yang pedas, apalagi saus ya. Produk saus itu kita nggak jelas, Pak. Iya, betul. Kalau kita lihat satu saset atau satu botol saus sekian misalnya, yang ada yang apa? Bayangin sekarang dengan cabai merah berapa sekarang harganya, Pak? Untuk butuh satu botol itu berapa harganya harusnya? Iya, betul. Sekilo berapa sekarang? Hampir berapa? 85.000. Ya, begitu. Nah, itu jadi sekarang satu botol cuma berapa? 20.000, 30.000 paling mahal. Padahal kalau kita blender 1 kilo itu mungkin berapa? Iya, betul. Nah, itu yang harus kita tanda kutip ya. Oh iya, iya. Jadi kalau dulu kita makan pedas itu paling kerennya itu cengek kasih cukanya dari mana coba? Asli. Dari fermentasi pisang. Iya, pisang atau dari pohon, dari pohon aren. Ya, itu hal-hal kayak gitu kan? Iya, asli itu. Jadi itu asli, tapi sekarang kan udah semua sintetis, Pak. Iya, cukanya makanya nggak heran kalau usia 6 tahun sekarang udah punya tukak lambung. Waduh. Ngeri, Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi usahakan hindari makanan-makanan produk instan. Ya. Ketika buka, selama sebulan lah tahan. Kalau bisa mah dalam sebulan ini kita training sehingga kita bisa menjadi ada perubahan perilaku pola makan. Nah, itu. Jadi selama sebulan ini kita training, ditahan semua makanan-makanan beresiko. Tadi ada yang pedas, berwarna, ya kan? Iya. Kemudian rasanya kuat. Semua sekarang produknya diakalin. Iya. Nih, makanan Korea dimakan oleh Indonesia. Iya, betul. Makanan Korea dimakan oleh orang Sunda. Biasa lalap, sambal tarasi, bubui sampe, sambal oncom. Sekarang apa namanya tuh? Banyak sekarang tom yum ya. Ya, sushi apa sushi itu ya? Ya kita terus pasti ada efek lah ke lambung kita karena tidak terbiasa, Pak. Oh iya, ngerti. Walaupun itu mungkin buat orang Korea ya kan mereka udah terbiasa. Betul. Oh, jadi kebiasaan. Jadi ini yang banyak. Sedangkan saya jalan-jalan kemarin ngantar anak saya, ini ada produk semua makanan luar negeri sekarang. Sosis harganya 10.000. Iya. Kebayang nggak daging sekarang berapa harganya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau mau beli sosis jangan punten-punten. Kalau produknya agak sedikit miring harganya, jangan-jangan yang banyak tarigu. Jadi kembali lagi pada tepung lagi, karbohidrat lagi. Padahal itu harus dihindari terlalu banyak karbohidrat, ya. Karena kita butuh energi. Kalau karbohidrat kita terlalu banyak, tepung-tepungan, beras, ya. Kemudian juga produk yang lain yang sifatnya tepung-tepungan itu menyebabkan kadar gula tinggi, Pak. Makanya ini kadar gula tinggi, tambah udah memakan nasi, tambah kolak, es kelapa, tambah susu kental manis deh. Udah tambah gula semua gitu ya. Glukosa naik. Jadi menyalahkan mereka puasa. Gara-gara puasa orang tegering gitu kan? Iya. Sebetulnya kita tuh tetap hawa nafsu, makanya harus sinkron, Pak, nanti. Ketiga punten para Pak Ustadz, karena pola-pola kebiasaan Rasulullah
dikampanyekan. Iya, betul. Tolong dikampanyekan karena bukan hanya di puasa saja, tapi hariannya pun beliau itu selalu sehat. Islam itu sehat, Pak. Iya, betul Dok. Itu. Jadi ya Dok, ya cara berpikirnya harus berubah ya. Ya. Saya nggak terlalu spesifik karena sekarang lagi yang nggak biasa dagang pun dagang sekarang ya Pak ya. Ya itu betul. Nah, jadi saya nggak terlalu spesifik. Yang penting kita harus cermat mensikapi jajanan. Iya. Kita harus harus bijak dan juga harus buka-buka tanya kepada yang ahlinya, boleh sama dokter. Puskesmas pun sekarang terbuka ya, di sana ada promkesnya. Jadi bukan hanya untuk kita sakit ya puskesmas, silakan berkonsultasi karena ada namanya kunjungan sehat, Pak. Iya, betul. Jadi semua terbuka sekarang. Jadi silakan, nggak usah, memang sekarang bisa YouTube ya. Tapi lihat dulu websitenya ya. Iya, kita jangan rasa itu godog-godogan bikin, ternyata jadi asam lambung yang meningkat ya. Jadi penyakit, obat. Betul. Baik Dok. Ya. Aduh, ini sangat seru sekali nih. Nanti harus ada episode kedua Dok nih berbicara masalah pola makan di bulan Ramadan. Nanti pola makan pas Lebaran. Nah ini kita tayang lagi Dok, nantilah kita syuting lagi untuk kedua kalinya pola makan sebelum Ramadan. Kan bulan Ramadan itu menjelang Idul Fitri orang itu makan serampangan biasanya. Ya bicara tadi sedikit nih, bicara tadi kurma ya. Kenapa selalu ada di bulan Ramadan? Padahal seharusnya kita itu kurma juga nggak harus pas bulan Ramadan kita konsumsi, silakan di produknya di tiap hari kita makan. Sekarang itu udah ada modifikasi musim buah ya di Arab ya, di itu udah bisa terus-terusan berbuah ya. Jadi silakan diproduksi, itu bagus Pak. Makanya nggak salah Rasulullah menempatkan buah ini menjadi buah di musimnya itu pas bulan Ramadan. Ya sunnah, ya bermanfaat, luar biasa Pak. Ya. Baik, terima kasih Dok. Sayang sekali nih waktunya sangat terbatas. Terima kasih Dr. Budi Bahtiar yang telah menjelaskan secara sejelas masalah ini sangat luar biasa ya, dibanding bukan yang lain tidak biasa, tapi ini luar biasa karena kita awam. Pola makan di bulan Ramadan sangat awam karena orang ketika makan itu mengalahkan nafsu dan keinginan setiap hari yang lapar, begitu buka maka serba dimakan, akhirnya besok harinya jadi sakit. Jadi pada kesimpulannya pemirsa yang berbahagia, tetap bagaimanapun sekalipun kita lapar ketika buka tetap pola makan harus diatur sedemikian rupa. Kenapa demikian? Karena sehat adalah mahal harganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.